Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang filsafat pendidikan matematika. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 yang akan membahas topik hakikat dan karakteristik pendidikan matematika, di mana dalam hal ini mata kuliah ini diampu oleh dosen kita Bapak Dr. Nahor M. Hutapea MPD. Selanjutnya untuk pembahasan ini disusun oleh saya sendiri Nur Azila dengan NIM 20102419990. Pertama, menurut Zhuangzi dan Tjurlina pada tahun 2010, hakikat matematika artinya menguraikan apa sebenarnya matematika itu, baik ditinjau dari arti kata matematika, karakteristik matematika sebagai suatu ilmu, maupun peran dan kedudukan matematika di antara cabang ilmu pengetahuan serta manfaatnya. Menurut Ruth Effendi dalam Zhuangzi dan Tjurlina pada tahun 2010, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, beberapa definisi, aksioma, dan dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Oleh karena itu, matematika itu sering disebut dengan ilmu deduktif. Ada beberapa hakikat atau definisi dari matematika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika sebagai cabang ilmu pengetahuan eksak atau struktur yang terorganisir secara sistematik. Yang kedua, matematika sebagai alat atau disebut juga dengan tool. Yang ketiga yaitu matematika sebagai pola pikir yang deduktif. Yang keempat, matematika sebagai cara bernalar atau disebut juga dengan the way of thinking. Next, matematika sebagai bahasa artifisial. Dan terakhir adalah matematika sebagai seni yang kreatif. Nah, bagaimana penjelasan dari tiap-tiap definisi dari matematika ini? Yang pertama yaitu matematika sebagai cabang ilmu pengetahuan eksak atau struktur yang terorganisir secara sistematik. Nah, agak berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, matematika ini merupakan suatu bangunan struktur yang terorganisir. Sebagai sebuah struktur, ia terdiri atas beberapa komponen yang menjadi aksioma atau disebut juga dengan postulat, pengertian pangkal atau primitif, dan dalil atau teorema. Nah, di sini termasuk juga dalam hal tersebut lemma, teorema pengantar, dan koroli atau sifat. Selanjutnya, matematika sebagai alat atau tools. Kenapa matematika ini disebut sebagai alat atau tool? Karena matematika ini juga sering dipandang sebagai alat dalam mencari solusi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah siswa menyelesaikan soal-soal matematika dan memecahkan masalahnya sehingga siswa dituntut untuk berpikir kreatif dan logis, seperti menjelaskan sifat matematika, berbicara persoalan matematika, membaca dan menulis matematika, dan lain-lain, menggunakan berbagai alat peraga atau media pendidikan matematika seperti jangka, kalkulator, dan sebagainya. Selanjutnya, matematika merupakan pengetahuan yang memiliki pola pikir deduktif. Artinya adalah suatu teori atau pernyataan dalam matematika dapat diterima kebenarannya apabila telah dibuktikan secara deduktif. Nah, secara deduktif ini adalah secara umum. Contohnya adalah kegiatan pembelajaran dapat dimulai dengan menyajikan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat-sifat yang muncul, memperkirakan hasil yang mungkin, dan kemudian siswa dapat diarahkan menyusun generalisasi secara deduktif. Selanjutnya, jika memungkinkan, siswa dapat diminta membuktikan generalisasi yang diperolehnya secara deduktif atau disebut juga tadi secara umum. Next, matematika sebagai bahasa artifisial. Nah, bagaimana? Simbol merupakan ciri yang paling menonjol dalam matematika. Bahasa matematika adalah bahasa simbol yang bersifat artifisial, yang baru memiliki arti bila dikenakan pada suatu konteks. Nah, jadi dia akan memiliki arti apabila kita kaitkan dia pada suatu konteks tertentu.
Contohnya, jika kita mempelajari kecepatan berjalan dari sebuah benda, maka objek kecepatan gerak benda dapat kita lambangkan dengan X. Dalam hal ini, X hanya mempunyai arti kecepatan gerak benda saja. Di samping itu, lambang X tidak memiliki arti majemuk lainnya. Jika kita ingin menghubungkan kecepatan gerak benda dengan jarak yang ditempuh benda, dalam hal ini dilambangkan dengan Y, maka dapat kita lambangkan hubungan tersebut dengan X sama dengan Y per Z, di mana Z melambangkan waktu yang ditempuh. Selanjutnya adalah matematika sebagai cara bernalar atau the way of thinking. Matematika dapat pula dipandang sebagai cara bernalar, paling tidak karena beberapa hal seperti matematika membuat cara pembuktian yang sahih atau valid, atau sudah dibuktikan kebenarannya, rumus-rumus atau aturan yang umum, ataupun sifat penalaran matematika yang sistematis. Matematika itu memuat cara pembuktian yang sahih atau valid, rumus-rumus atau aturan yang umum, atau sifat penalaran matematika yang sistematis. Next, matematika sebagai seni yang kreatif. Nah, penalaran yang logis dan efisien serta pembendaharaan ide-ide dan pola-pola yang kreatif dan menakjubkan, maka matematika sering pula disebut sebagai seni. Kenapa disebut sebagai seni? Khususnya merupakan seni berpikir yang kreatif. Nah, jadi berpikir kreatif itu bisa kita kategorikan ke dalam seni. Contohnya adalah keindahan matematika berdasarkan pola. Nah, di sini kita contohkan kepada pola bilangan. 1 kali 8 tambah 1 sama dengan 9. 12 kali 8 tambah 2 sama dengan 98. Nah, begitupun seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali 8 dikali 9, hasilnya itu akan mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi di sini kita nampak polanya dari angka-angka yang kita substitusikan atau yang kita masukkan. Selanjutnya yaitu karakteristik matematika menurut Sujadi 2003, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak. Yang pertama itu adalah fakta berupa konversi-konversi yang diungkap dengan simbol tertentu. Yang kedua adalah konsep atau abstrak. Yang ketiga operasi atau abstrak, dan yang keempat adalah prinsip. Nah, ini juga termasuk dalam kajian abstrak. Yang kedua konsep, yaitu ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Yang ketiga operasi, pengajaran hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. Nah, di sini termasuk ke dalam objek kajian yang abstrak, yaitu operasi. Terakhir adalah prinsip. Objek matematika yang kompleks. Prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu relasi atau relasi. Selanjutnya yang kedua yaitu bertumpu pada kesepakatan. Nah, bertumpu pada kesepakatan ini maksudnya adalah dalam matematika itu kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian. Nah, jadi kalau aksioma itu untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian, sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian. Yang ketiga adalah berpola pikir deduktif atau pola pikir yang secara umum. Bagaimana penjelasannya? Yaitu pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang pangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Yang keempat adalah memiliki simbol yang kosong dari arti. Bagaimana makna dari matematika ini memiliki simbol yang kosong dari arti? Yaitu dalam matematika jelas terlihat banyak sekali simbol yang digunakan, baik berupa huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model matematika. Yang kelima yaitu memperhatikan semesta pembicaraan.
Sehubungan dengan penjelasan tentang kosongnya arti dari simbol-simbol dan tanda-tanda dalam matematika di atas, pada poin yang keempat, menunjukkan dengan jelas bahwa dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya adalah bilangan, maka simbol diartikan bilangan. Bila lingkup pembicaraan transformasi, maka simbol-simbol itu diartikan sebagai suatu transformasi. Next, konsisten dalam sistemnya. Bagaimana matematika ini dibilang konsisten dalam sistemnya? Nah, jadi dalam matematika terdapat banyak sistem. Ada sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang dapat dipandang terlepas satu sama lain. Misal sistem-sistem aljabar, sistem-sistem geometri. Sistem aljabar dan sistem geometri tersebut dapat dipandang terlepas satu sama lain. Tetapi dalam sistem aljabar sendiri, terdapat beberapa sistem yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Demikian juga dengan sistem geometri, terdapat beberapa sistem kecil yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu sistem dan struktur dalam matematika. Suatu sistem aksioma yang diikuti dengan teorema-teorema yang dapat diturunkan agar membentuk struktur. Struktur adalah suatu sistem yang di dalamnya memuat atau memperhatikan adanya hubungan yang hierarkis. Struktur matematika yang lengkap yaitu konsep-konsep primitif atau undefined term, aksioma, konsep-konsep lain yang didefinisikan teorema. Yang pertama yaitu unsur primitif, undefined term. Unsur primitif dalam satu struktur matematika perlu untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian. Sebelumnya sudah kita bahas tadi, contoh unsur primitif antara lain titik, garis, dan bidang. Nah, itu dia. Yang kedua yaitu adalah aksioma atau pernyataan pangkal. Aksioma ini diperlukan dalam satu struktur matematika agar dapat dihindarkan dari berputar-putar dalam pembuktian. Selanjutnya adalah teorema. Teorema dibuktikan dengan serentetan pernyataan yang dapat berupa definisi, aksioma, teorema lain yang telah dibuktikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.